Sidang gugatan Adolfin Supit terkait surat keputusan KPU Kota Tomohon yang membatalkan status calon legislatif Adolfin Supit kembali digelar di PT UN Manado pada Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sidang kali ini mendengarkan saksi fakta dari tergugat KPU Tomohon yakni staf Bapas dan Lapas. Terjadi perdebatan seru antara Ketua Majelis Hakim dengan kedua saksi fakta terutama saksi fakta dari Lapas. Bahwa saya Stevi Ali sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Saksi yang bukan Probolinggo. 3 Juni. 3 November. Kembali tahan sejak 3 Juli 2015 di Lapas Perempuan Manado itu salah. Iya Pak. Pada saat itu saudara ingin menyatakan terkait dengan tanggal keputusan. Iya Pak. Jauhkah? Saya sampaikan tadi, mungkin kita salah lihat jalur. Dari saksi yang mengakui keterangan saksi dalam pemeriksaan di Bawaslu. Kami ingin memastikan yang salah memasukkan itu dari Bawaslu ataukah saksi yang memberikan keterangan salah. Ini perlu kita tahu. Tolong saudara saksi bertetap pada keterangan yang sudah dimuat di dalam putusan Bawaslu ataukah ada keterangan baru dari saksi pada saat ini dikaitkan dengan Kalau dengan keterangan seperti itu, kita cuma bisa bilang bahwa tanggal putusan tanggal 3 Juni 2012, tanggal penahanan pertama 3 November 2018. saya Itu keterangan Pak. tidak itu berbeda dengan yang saya tanya apa yang disampaikan dalam misi putusan bahwa ditahan sejak tanggal 3 Juli 2015. Benar tidak? Ya Pak ya, supaya di jam 9.30 sudah mulai bisa kita mulai. Untuk para menarik dalam persidangan tadi, di mana dalam agenda saksi dari tergugat menghadirkan pihak saksi fakta Lapas maupun Bapas, di mana ada ketidaksesuaian keterangan saksi pada persidangan hari ini setelah dikonfrontir dengan apa yang dia sampaikan dan apa yang tertulis dalam putusan Bawaslu, di mana tanggal penahanan kalau tercatat dalam dokumen putusan Bawaslu yang menjadi dasar KPU membatalkan Ibu Adolfin, di situ menuliskan bahwa tanggal 3 Juli 2015 tadi saksi justru menyangkal dan penuh ketidakpastian mana yang dia harus pegang dan menjadi keterangan dia. Jadi itu salah satu poin yang ditemukan dalam proses pemeriksaan persidangan pada hari ini. Mungkin ada hal lain nanti tim atau rekan kami akan menambahkan. Terima kasih. Pak, majelis sudah menyampaikan setiap pihak diberikan 2 kali kesempatan menghadirkan saksi maupun ahli ataupun bukti. Posisi tergugat sudah menggunakan 1 kali, sehingga sidang berikutnya hari Senin adalah seharusnya sidang terakhir untuk memberikan bukti maupun saksi ataupun ahli. Ya kita lihat lagi nanti apakah mereka mampu memenuhi agenda yang sudah diberikan kepada mereka selaku pihak tergugat. Singkat saya Pak, dari awal sidang sampai dengan saat ini Pak, sudah ada kepuasan keterangan dari pihak termohon hingga saat ini, ataukah masih ada yang dibutuhkan dari pihak termohon dari pemohon Pak? Yang pasti apa yang sudah berjalan hingga saat ini sudah sangat baik, tetapi ini kan berkembang. Kami juga setiap tahapan persidangan kami akan evaluasi. Apabila ada hal yang perlu kami angkat
untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang sudah kami ajukan di dalam gugatan itu sudah sesuai dengan aturan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin. Jadi ini mengalir. Apabila ada saksi ahli atau ada keterangan ahli, itu kami akan evaluasi apa yang bisa kami kembangkan dari keterangan ahli. Karena minggu depan kan ada keterangan ahli dari pihak tergugat. Saya kira itu. Makasih banyak Pak. Yang terungkap dan terangkat dalam persidangan tadi, putusan pidana yang diterima oleh Ibu Adolfin Supit, putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di tahun 2015. Di tahun 2015. Kemudian dia menjalani penahanan, dieksekusi oleh jaksa nanti tahun 2018. Ada apa? Jadi tersirat ini ada sesuatu yang terjadi sehingga Ibu Adolfin kalau memang 2015 BH berkekuatan hukum tetap, dia otomatis di saat itu sudah menjalani eksekusi, dan yang pasti prosesnya akan berakhir 2016 tambah 5 tahun, berarti 2021 dia sudah harus lolos, sudah tidak lagi kena dengan aturan. Tapi inilah dinamika yang terjadi dalam proses hukum. Terindikasi ada kriminalisasi, politisasi terhadap Ibu Adolfin yang dialami, sehingga dia harus mengalami hal seperti saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menambahkan dengan hasil persidangan yang tadi. Jadi kami dari tim kuasa hukum Ibu Adolfin ingin menggali terkait dengan pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, karena saksi yang dihadirkan oleh tergugat dalam hal ini KPU Kota Tomohon itu adalah saksi yang dihadirkan juga di pemeriksaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang tadi sudah disebutkan dari Bapas dan Lapas. Nah, apa yang kami gali itu adalah fakta yang pernah terungkap dahulu, dan kami ingin menggali untuk fakta yang saat ini yang tadi sudah disampaikan. Dan ternyata ada perbedaan atau tidak korelasi dengan keterangan yang sebelumnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kami lagi masih menggali karena ada bukti-bukti yang ternyata terungkap di sini yang juga tidak dihadirkan, bahwa sejak pertama dia ditahan setelah putusan Mahkamah Agung 2015, sehingga apa yang terungkap pada persidangan tadi, ya kami harapkan majelis hakim bisa pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, sehingga hal-hal yang terkait dengan klien kami menggugat Ibu Adolfin itu bisa dikabulkan permintaan kami dalam gugatan. Oke. Silakan.